شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqu Bitafsiril Quran karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di kaidah yang ketujuh, yaitu kaidah tentang bagaimana Al-Quran atau thariqah Al-Quran dalam mentakrir nubuwah. Thariqah Al-Quran, metode Al-Quran dalam menjelaskan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kaidah ke-6, thariqah Al-Quran, metode Al-Quran dalam memaparkan tauhid. Nah, yang ketujuh ini metode Al-Quran dalam memaparkan bukti-bukti kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah beberapa bentuk kita sebutkan. Beliau sebutkan kadang Al-Quran menjelaskan mentakrir kenabian itu dengan menjelaskan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, itu Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kadang juga disebutkan atau bentuk yang lain Al-Quran mentakrir, menetapkan kenabian itu dengan menyebutkan sifat-sifat Nabi yang sempurna, akhlak-akhlak yang indah, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dan itu semua bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya mulia, menunjukkan bahwa dia rahmatan lil alamin. Kemudian di antara bentuk Al-Quran, metode Al-Quran memaparkan itu adalah disebutkan dalam Al-Quran sendiri, ada dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya kan? Seperti misalnya ucapan Isa alaihissalam dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibnu Maryam liman wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Allah sebutkan ucapan Isa, berarti jauh dari Nabi, jauh dari sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Isa, Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, saya adalah Rasul yang diutus kepada kalian sebagai pembenar bahwa akan ada Rasul yang datang setelahku namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Nama lain beliau Ahmad. Ini juga bentuk atau metode Al-Quran memaparkan kenabian. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Jelas ya? Kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa taratan yuqarriru risalatahu bima akhbara bihi minal guyubil madiyah. Ini juga, ini banyak dalam hadis. Ya. Yaitu kadang Al-Quran mentakrir risalah beliau, kerasulan beliau terhadap apa yang Nabi khabarkan tentang perkara-perkara gaib yang telah berlalu, yang telah terjadi. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana Nabi SAW itu ya kadang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara gaib yang telah berlalu. Dan ini dibuktikan di dalam hadits-haditsnya. Nabi menjelaskan perkara-perkara yang sudah berlalu, yang terjadi di zaman Nabi Musa. Misalnya ketika Nabi jelaskan kepada para sahabat tentang Al-Quran, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu.
Itu tentunya Nabi kan belum ada pada waktu itu. Tapi ketika Nabi mengkhabarkan, mengajarkan Al-Quran, otomatis Nabi membaca Al-Quran. Ini kan bukti dari kerasulan itu. Karena Nabi mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang telah lalu. Paham? Demikian pula kadang beliau mengkhabarkan perkara gaib. Bahkan yang belum terjadi. Dari dalil dalail nubuwah. Dalil kenabian. Banyak ya dalam hadits-hadits Nabi khabarkan perkara-perkara yang akan terjadi. Dan itu terjadi sebagaimana Nabi khabarkan. Asalnya Nabi tidak tahu perkara gaib. Iya. Tetapi kadang Allah ajarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana dalam Al-Quran. Kata beliau, wal guyubi al mustaqbalah. Ini dia. Kadang Nabi khabarkan perkara gaib yang mustaqbalah. Yang akan datang. Yang akan datang. Allati waqa'at fi zamanih. Yang terjadi di zamannya. Maksudnya kadang Nabi khabarkan sesuatu perkara gaib yang akan datang. Tapi terjadi pada waktu itu. Kadang terjadinya Nabi masih hidup. Atau Nabi sudah meninggal tapi masih di zaman sahabat. Kadang Nabi khabarkan perkara yang jauh. Ya, terjadinya. Kemudian terjadi sebagaimana Nabi khabarkan. Wallati la tazalu taqau fi kulli waqtin. Yang terus-menerus perkara itu terjadi. Maksudnya terjadi terus-menerus persis sebagaimana yang Nabi khabarkan. Maksudnya ketika Nabi khabarkan sesuatu yang mustaqbalah, perkara gaib yang akan datang, yang akan terjadi, itu tidak pernah meleset. Terus-menerus persis sebagaimana yang Nabi khabarkan. Falaulal wahyu. Perhatikan, di sini syahidnya, di sini letak pembahasannya. Falaulal wahyu, seandainya bukan karena wahyu, ma wasala ilaihi syai'un min hadza. Masya Allah. Tidak akan pernah sampai kepada Nabi sedikit pun dari perkara gaib itu. Kalau bukan karena wahyu. Jelas ya? Yang paling baik mengumpulkan perkara ini, ada buku ditulis oleh Syekh Mukbil. Sahihul Musnad fi Dalail Nubuwah. Hadits-hadits yang sahih yang keseluruhannya menunjukkan bukti-bukti kenabian. Dikumpulkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Itu kita bagus sekali. Ya, semua hadits-hadits dan kejadian-kejadian yang terkait dengan bukti kenabian Nabi SAW dijelaskan dalam hadits-hadits. Taib. Jadi kalau bukan karena wahyu, tidak akan pernah sampai sedikit pun perkara itu kepada Nabi. Wala lahu, dan tidak pernah untuk dia. Wala li ghairi, tidak pula untuk selain dia. Selain Nabi SAW. Maksudnya ketika ada orang yang mengetahui perkara gaib yang terjadi atau yang telah terjadi akan terjadi, maka itu wahyu. Selain itu, maka itu ya dari syaitan. Terus ya? Ya cuma wahyu, dan wahyu sudah terputus. Meninggalnya Nabi SAW itu wahyu sudah terputus. Makanya tidak boleh ada lagi orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Mungkin dalam Al-Quran dijelaskan ya. Ya. Itu perkara gaib kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang Allah ajarkan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Itu wahyu. Itu wahyu. Taib. Wala lahu wala li ghairihi tariqun ilal ilmi bihi. Ya. Tidak beliau dan tidak pula selain beliau jalan kepada ilmu dengan hal tersebut. Tidak ada jalan kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wataratan yuqarriruha bihifdhihi iyahu wa ismatihi lahu minal khalq ma'a takalubil a'da'i wa dhagtihim wa jiddihim atami fil iqa'i bihi bikulli ma fi wus'ihim wallahu ya'simuh wa yamna'uh wa yansuruh wa ma dzaka illa li annahu rasuluhu haqqa wa aminuhu ala wahyi. Kadang Allah Subhanahu wa taala mentakrir kenabian dan kerasulan itu dengan Allah memperlihatkan bagaimana Allah jaga beliau dari mara bahaya, ya, dari makhluk, bersamaan dengan kuatnya permusuhan dan tekanan dari orang-orang musyrikin
kepada beliau. Ya kan? Sampai dalam kisah ketika beliau sholat, datang orang musyrikin yang memukul beliau, ya kan? Di dalam turun surah Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang terakhirnya eh, alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfam bin nasiyah. Itu dia. Turun ayat itu ketika Nabi lagi sujud di Ka'bah, salat, mau dicelakakan oleh satu orang-orang musyrikin. Ya, ternyata dia tidak mampu menyentuh sedikit pun badan Nabi SAW. Turun ayat itu. Jelas ya? Ini bentuk pertolongan. Itu kan tanda kenabian. Iya, tanda kerasulan. Allah jaga beliau bersama dengan kuatnya tekanan dari musuh-musuhnya. Wajiddim, dan bagaimana semangat mereka musuh-musuhnya. Ya, semangat mereka yang tinggi, yang sempurna untuk mencelakakan Nabi SAW dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Nabi cuma sendiri. Ya, Abu Bakar kemudian disusul dengan sahabat-sahabat yang lain, masih sedikit. Bagaimana kisah juga yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Ketika beliau dikejar, ya, beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Idqala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul itu berkata kepada temannya, jangan kamu sedih, Allah bersama kami. Itu juga sudah terkepung dalam kisah yang masyhur, ya. Kata beliau, Allah menjaganya, ya, wa yamna'uh, dan menghalangi maksudnya menghalangi musuh-musuh Allah. Wa yansuruh, dan Allah menolongnya. Wa madzaka, dan ini semua tidaklah terjadi kecuali karena beliau adalah utusannya yang benar. Jelas? Utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang terpercayanya Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyunya. Kalau misalnya beliau tidak ada yang utus, datang sendiri, ya, datang sendiri, misalnya tidak ada yang utus, ya, mungkin dijaga seperti itu. Makanya kata beliau, pertolongan dan penjagaan yang sempurna itu menunjukkan bahwa beliau adalah utusan. Ada yang mengutusnya. Jadi dijamin keselamatannya. Jelas? Dijamin keselamatannya. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ketika seorang itu berpegang teguh dengan agama Allah, maka Allah akan menjamin keselamatan untuknya, dunia dan di akhirat. Buktinya Nabi SAW dijamin keselamatannya, penjagaannya oleh Allah, dunia dan di akhirat. Jadi kalau mau selamat, nara jalan kecuali dengan mengikuti jalannya. Karena cuma di situ jaminan. Tidak ada yang lain. Nabi mengatakan, taraktukum ala syai'ain, saya tinggalkan kalian atas dua perkara. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Quran dan sunnahku. Ya kan? Apalagi menjaga keselamatan tubuh, badan dari mara bahaya juga dengan berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan tauhid. Bukan berarti kalau kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti kita tidak pernah dicoba. Itu lain pembahasannya. Tapi asalnya, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Dijaga oleh Allah. Juga dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifu minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa dan beriman itu ketika disentuh, dibisiki oleh syaitan, ingin dipengaruhi oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan, apa kata Allah? Tadzakkaru. Allah kata berfirman, mereka langsung mengingat Allah, fa idzahum mubsirun. Mereka, ya, melihat dengan ilmu mereka. Terjaga dari godaan syaitan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Itu penjagaan semuanya, bentuk-bentuk penjagaan. Yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa penjagaan Allah itu bersama dengan syariatnya, bersama dengan, ya, tuntunannya. Kemudian kata beliau, wataratan yuqarriru risalatahu bidzikri azamati ma ja'a bihi. Ini dia yang lebih luar biasa lagi nih. Ya.
Kadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, membuktikan kerasulan itu dengan menyebutkan keagungan, keluar biasaan, ya, apa yang lebih bawah. Ini dia. Itu Al-Quran. Jadi ketika Allah sebutkan keagungan dan keluar biasaan Al-Quran itu bukti kenabian juga. Bukti kerasulan. Wa Al-Qur'anu alladzi, dan dia adalah Al-Quran yang kata beliau, yang Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang Al-Quran ini kata beliau, di mana Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi, tidak didatangi oleh kebatilan dari depan, dari belakang, karena diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dalam Al-Quran kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran ini mengantarkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran ini Allah jaga dari perubahan, pergantian, ya kan? Mau dibuat yang semisalnya tidak bisa. Ya, walau jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, kata Allah. Kalau seandainya jin dan manusia semuanya berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak mampu untuk datangkan yang semisal itu. Walaupun mereka mengarang-arang cerita, membuat seperti dengan Al-Quran, tidak bisa. Keindahan bahasanya, keteraturan tempatnya, pembuktiannya dari perkara gaib, Anda bisa buat seperti itu. Kira-kira dia buat cerita tentang perkara gaib yang akan terjadi ternyata betul, dan perkara-perkara yang telah berlalu, yang telah lewat, ada yang bisa menyebutkan begitu, kecuali Al-Quran. Ya kan? Al-Quran dikisahkan Nabi Musa itu sudah berlalu. Kejadiannya Fir'aun ditenggelamkan, sampai kata Allah lautnya seperti gunung yang terbelah dua. Mana itu didapatkan? Itu sudah jauh beribuan tahun lalu. Dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang bisa buat seperti itu. Walaupun dikarang-karang, walaupun kata Allah manusia dan jin berkumpul, menyatukan pikiran mereka untuk buat seperti Al-Quran. Dari tata bahasanya, keindahan bahasanya, keteraturannya. Ya, bagaimana Al-Quran menyebutkan perkara gaib yang akan terjadi dari urusan akhirat, perkara akhirat, tentang tulang belulang itu bagaimana nanti disatukan kembali oleh Allah dan seterusnya dalam Al-Quran. Bagaimana dibangkitkan, dikeluarkan, semua yang di dalam kubur dibangkitkan. Ada bisa seperti itu menuliskan, menyebutkan seperti itu. Mungkin ada yang bisa cuma mengarang-mengarang saja, tapi pembuktiannya mana? Nah, ada. Al-Quran sudah membuktikan. Ya, bahkan mereka orang-orang kafir pun sudah menemukan bukti itu sebenarnya. Hanya tidak ada manfaat dari apa yang mereka temukan itu. Tidak ada manfaatnya. Ya kan? Ada yang kadang satu dua orang memeluk Islam, masuk ke dalam Islam karena melihat bukti-bukti itu. Ada. Itu ya sekali lagi kembali kepada hidayah Allah. Allah kadang nampakkan. Tapi banyak yang Allah sudah nampakkan kepada mereka juga tertutup hatinya. Ya kan? Orang kafir itu banyak menemukan perkara-perkara yang pembuktian. Banyak. Saya baru lihat berita beberapa bulan lalu. Ya, itu mereka temukan itu bulan itu pernah terbelah. Ada bekasnya katanya. Di dalam berita saya baca. Mereka temukan bulan itu ternyata pernah terbelah. Masih ada bekas retakannya. Seakan-akan, bukan seakan-akan, pernah terbelah dan kembali bersatu. Mereka temukan. Kita katakan, kita sudah yakin dengan itu. Nabi yang belah dengan jarinya. Dalam Sahih Bukhari. Bahkan turun ayat Al-Quran. Yang kita orang bati satu, wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu terbelah. Nabi yang belah dengan jarinya. Ada bekasnya atau tidak? Kita tidak pedulikan itu. Kita sudah yakin dengan itu. Coba lihat, mereka temukan tapi adakah
keimanan dan tidak ada. Ya kan? Tetap kafir dengan keyakinannya. Laut Merah mereka temukan juga. Di dasarnya ada bekas belahan. Pernah terbelah juga. Ada bekas retakan di bawahnya. Laut Merah. Dibelah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Masih banyak sebenarnya perkara-perkara yang subhanallah. Ada lagi saya temukan. Mereka dapatkan api, gunung, api, kali ini mungkin sudah sering kita dengar. Gunung aktif berisi lahar panas di dalam laut. Ya kan? Ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Tur. Sampai ingat ayatnya. Astagfirullah. Ada dalam Al-Quran. Ketika kata Allah, laut itu kami luapkan dengan api. Jadi itu sesuatu yang Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran. Jadi memang ada api di bawah laut. Karena nanti akan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung nih, gunung aktif di dalam laut. Itu kalau meletus itu selesai. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Jelas ya? Jadi itu hal bukan sesuatu yang aneh bagi kita, bukan sesuatu yang asing. Subhanallah, kalau kita baca Al-Quran luar biasa itu Al-Quran. Kalau kita baca tafsirnya, kita apa ya, lafaz per lafaznya. Belum lagi kalau kita melihat ucapan-ucapan ulama di dalam menafsirkan apa menjelaskan Al-Quran itu luar biasa. Jelas ya? Terkhusus ayat-ayat yang apa atau ayat-ayat yang ada di akhir-akhir seperti juz 30 itu bagus untuk dibaca tafsirnya. Kenapa? Karena itu yang sering kita baca atau yang sering kita dengarkan. Karena beda orang yang faham maknanya ketika dengarkan ayat dengan orang yang cuma ya tahu saja tapi sering dengar tapi tidak mengetahui maknanya, itu beda. Orang salat dia khusyuk kalau dia mengetahui maknanya, baca tafsirnya, pernah lewat ya, membuat dia lebih khusyuk dalam salatnya. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah taala, kadang Allah menyebutkan, membuktikan, menjelaskan kerasulan itu dengan menyebutkan keagungan yang Nabi bawa itu Al-Quran. Wa tahadda a'da'ahu wa man kafara bihi ayatu mimithli. Yaitu dengan cara ketika Allah menantang musuh-musuhnya dan orang-orang yang kafir kepada Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal itu. Itu bukti. Ya kan? Karena kalau misalnya Nabi itu tidak ada yang utus, kemudian yang dia bawa cuma buatannya sendiri, mungkin ada bisa yang mengarang seperti itu. Mungkin karena sama-sama manusia. Paham? Kalau bukan dengan wahyu dan Al-Quran itu buatan dia, buatan Nabi Muhammad SAW sebagaimana tuduhan orang-orang kafir, ya berarti Muhammad ini ya tidak ada yang utus. Kemudian Al-Quran itu dia karang sendiri dari kantongnya misalnya. Mungkin ada yang bisa buat seperti itu. Karena tidak ada yang jamin keasliannya. Bukan dari Allah kan? Makanya dalam ayat yang disebutkan tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu datang turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Seandainya datang dari Muhammad, mungkin ada yang bisa buat seperti itu. Bahkan mungkin lebih bagus daripada buatannya Muhammad SAW. Mungkin. Karena Muhammad manusia biasa kan? Kalau kita anggap dia bukan Rasul mungkin misalnya. Bukan utusan. Apalagi orang-orang musyrikin berada pada puncak kefasin bahasa Arab. Mungkin mereka bisa buat. Kalau misalnya Nabi membuat cuma ya seperti itu, mungkin mereka lebih banyak bisa buat seperti itu. Hanya tidak bisa. Bahkan Allah tantang, coba datangkan. Jangankan 30 juz, satu surah. Ya. Bahkan asyru suar, 10 surah. Ya, dalam surah Hud dikatakan ya, asyru surah mimithlihi, datangkan 10 surah yang semisalnya. Tidak bisa juga. Tidak usah 10 surah, satu surah. Fa'tu bisuratim mimithlihi. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, datangkan satu surah saja. Tidak bisa. Itu bukti bahwa itu bukan buatannya. Bukan buatannya.
tapi kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau dijelaskan keagungan dan keluar biasaan yang dia bawa, nah berarti ini eh, tanda tersendiri untuk Nabi akan kerasulannya. Paham ya? Jadi bukan langsung disebutkan kerasulannya Nabi, tapi keagungan yang dia bawa. Berarti tanda tersendiri untuk Nabi. Karena agungnya yang dia bawa, ternyata yang dia bawa dari Allah. Yang dia bawa adalah dari Allah. Apalagi ya orang-orang musyrikin tahu bahwa Nabi itu tidak bisa baca dan tulis. Nabi hanya mengajarkannya. Jibril saja cuma menyampaikan. Cuma menyampaikan. Dan di sini juga kita melihatnya batilnya akidah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ucapan Jibril. Ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ucapan Jibril yang dia pahami, takbir dari Jibril yang dia pahami dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwa kalam Allah nafsi, tanpa suara, tanpa huruf. Seperti orang bisu. Terus Al-Quran, kata orang Asy'ariyah, itu takbir dari Jibril. Jibril yang bahasakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ajarkan kepada sahabat. Dan seterusnya. Itulah yang sampai kepada kita. Jadi hakikat Al-Quran di sisi mereka, ucapan Jibril. Jibril yang pertama kali mengucapkan Yasin, Toha, Jibril. Bukan Allah. Jadi malu-malu mengatakan Al-Quran makhluk. Malu-malu seperti Jahmiyah. Nggak berani. Jadi seperti itu ucapannya. Ucapan Jibril, kemudian terus. Kalau Jahmiyah kan terang-terangan. Al-Quran makhluk. Selesai. Jelas dia. Kalau Asy'ariyah lain. Intinya sama. Abu Hasan Asy'ari juga belajar sama orang Jahmiyah. Sebelum bertobat. Rahimahullah. Jadi sama akidahnya. Hanya mungkin bedanya pembahasan saja. Dan itu kita dapatkan ya kawan. Kalau kita bahas lebih jauh kesesatan orang Asy'ariyah. Ya. Lebih dalam lagi kita bahas. Itu jelas. Kita akan lihat kemiripan ucapan mereka. Ya, dalam takdir, dalam pembahasan, banyak sama mirip. Taib. Kemudian fa'ajazu. Taib. Au bi asyri suwarin mithlihi, atau didatangkan, Allah perintahkan mereka untuk mendatangkan 10 surah semisal Al-Quran. Au bi suratin wahidah, atau satu surah saja. Fa'ajazu, mereka tidak mampu. Wa nakasu waba'u bil khaybah wasyafal. Ya, mereka terdiam, tidak bisa mendatangkan itu. Wa hadzal Qur'an akbaru adillatin risalatuhu wa ajalluha wa a'ammuha. Maka Al-Quran ini adalah sebesar-besar dalil kerasulannya. Maka saya bilang tadi ini adalah yang paling luar biasanya. Jadi kalau kita tanya apa tanda kerasulnya yang paling besar? Al-Quran. Karena itu mujizat yang paling besar. Hanya beliau letakkan yang di Thariqah keberapa. Jelas ya? Taib. Dan ini yang paling mulianya. Kemudian dua lagi. Satu. Ya. Dua Thariqah lagi. Yang berikutnya. Tarotan yuqarriru risalatahu bima adharu ala yadaih minal mu'jizat. Nah ini dia. Kadang Allah memperlihatkan, membuktikan kerasulan itu dengan Allah memperlihatkan, menampakkan kepada manusia tentang mukjizat yang terjadi kepada Nabi SAW. Mukjizat itu sesuatu yang terjadi khawarikul adah, terjadi di luar kebiasaan manusia. Kalau terjadi kepada para nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada para orang beriman, orang bertakwa namanya karomah. Jelas ya? Dan ini perlu diketahui, tidak ada satu mukjizat pun, tidak ada satu karomah pun yang terjadi dengan usaha sendiri. Tidak ada. Coba antum lihat, coba antum kumpulkan, cari mukjizat Nabi selain Al-Quran. Al-Quran kan jelas bukan buatannya kan. Apa mukjizat Nabi yang pernah kita ketahui? Tidak ada yang dia pelajari, itu tidak ada. Tidak ada yang dia cari, usahakan sehingga terjadi mukjizat itu. Coba cari, tidak ada kan?
Nabi tidak pernah tahu bahwa beliau akan membelah bulan. Hanya terjadi pada waktu itu. Beliau bulan dengan jarinya. Terbelah. Pada waktu itu. Hanya karena pada waktu itu Allah ingin menampakkan kepada manusia. Jelas? Dan kebanyakannya ya terjadi ketika memang saat-saat dibutuhkan. Bukan kebanyakannya, hampir semuanya. Kadang dalam bentuk pertolongan diselamatkan. Itulah yang namanya ma'unah, pertolongan Allah. Tapi pertolongan itu ketika di luar sesuatu yang biasa, itu mukjizat. Dan itu banyak, banyak sekali. Jelas ya? Mukjizat Nabi SAW. Beliau kadang bagi makanan sedikit, tidak habis-habis. Ya, para sahabat. Sedikit, tidak habis-habis. Dari mana itu makanan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam, ya, ketika beribadah di mihrab, ditanya oleh Zakaria, dari mana makanan itu? Itu karomah dari Allah. Anda lagi hada. Dari mana makanan itu? Wahai Maryam. Maryam tidak bekerja. Ibadah di tempat ibadahnya, tidak pernah keluar. Makanan ada terus. Zakaria bertanya, Anda lagi hada. Dari mana ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Jelas, Maryam sebutkan. Itu dari Allah. Apa lagi? Mau tanya apa lagi? Makanan itu dari Allah. Itu namanya karomah. Jelas ya? Nah, itu seperti itu. Perkara yang tidak ada diusahakan. Jadi tidak bisa pergi belajar di goa mana begitu. Mau cari. Tidak bisa diusahakan begituan. Tidak bisa diusahakan. Kan datangnya dari Allah. Kecuali kalau ilmu hitamiyah, perdukunan dan sihir, iya dipelajari. Karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah katakan, ta'allam, ya ta'allamun. Mempelajari sihir. Ya kan? Mempelajari kepada Harut dan Marut. Sihir disebutkan oleh Allah dengan kalimat ta'allam, mempelajari. Itu dipelajari. Tapi adakah dalam Al-Quran disebutkan mempelajari mukjizat, mempelajari karomah? Tidak ada. Karena memang tidak bisa dipelajari itu. Tidak bisa dicari. Oh, mau dapat karomah, bertapa di sini. Cari di sini. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang sufi yang ekstrimnya. Seperti itu kan. Dapat karomah katanya. Kadang katanya di majelisnya Nabi hadir. Saya rasakan kehadirannya Nabi. Betul-betul orang gila. Itu jamaahnya juga. Wih, saya juga rasakan. Wih, ikutan nih. Saya juga rasakan. Nabi hadir. Saya rasakan itu. Bagaimana caranya Nabi hadir? Kalau Nabi bisa hadir, mending hadir kepada para sahabat yang dekat. Tapi Nabi orang sudah meninggal. Kuburannya saja beliau larang untuk dipenuhi, diramaikan, dijadikan tempat ibadah. Mau hadir dalam majelis kalian luar biasa. Dan ini mereka anggap, ini karomah mereka anggap. Mereka anggap luar biasaan. Karena seringnya selawat, cinta Nabi sering selawat sampai nangis-nangis. Merasakan itu. Kadang ada yang sampai terbawa mimpi, ketemu melihat Nabi. Mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa syaitan itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Jadi ketika kalian seperti itu, mereka seperti itu, sudah syaitan datang. Senang syaitan di situ tinggal. Makanya kalau ada mereka lihat itu dari syaitan itu jelas. Ada yang mau mimpi syaitan sudah. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang bermimpi melihat saya, maka itu jelas saya. Karena syaitan tidak bisa berubah seperti wujud saya. Jadi kalau ada yang melihat Nabi itu bohong. Jelas ya? Mungkin ada, tapi tetap kata para ulama dilihat dari ya apakah dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetap mungkin ada yang bisa melihat Nabi SAW mimpi dalam melihat Nabi. Makanya Nabi mengatakan siapa yang bermimpi melihat saya maka itu saya betul. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa berubah wujudnya seperti berwujud seperti saya. Hanya kan tinggal pengakuan, saya melihat Nabi. Betul tidak? Itu sih tanda tanyanya. Ya kan? Saya terima melihat Nabi. Pertanyaannya adalah, kalau karang-karang saya juga bisa. Saya tidur siang, jauh kan tidur malam, tidur siang 5 menit. Wih, ada Nabi tadi saya ketemu. Apa? Bisa karang-karang juga saya kan? Kalau bisa karang-karang, saya juga bisa karang-karang. Ya, dilihat dari amalan juga, tidak ada sunnah. Taib. Seperti ini banyak dari para imam. Bahkan Imam Ahmad diriwayatkan, beliau melihat Allah dalam mimpinya.
Kalau ini tidak jauh kita, tidak, bukan hal yang jauh. Lihat kehidupan Imam Ahmad, ya kan? Sampai para ulama mengatakan Allah menolong agamanya di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah menolong agamanya melalui Imam Ahmad di zaman fitnah khalqul Quran. Melalui Imam Ahmad. Wajar ketika beliau memimpin, beliau melihat Allah. Itu namanya bisyaratul mukmin, kabar gembira untuk seorang mukmin. Kabar gembira untuknya, tanda dari amalannya, keikhlasannya, diterima, diridhoi oleh Allah, itu tanda. Bukan kita bilang pasti meninggal itu, karena tidak ada yang jamin kan. Tapi itu tanda basyarah. Sampai disebutkan di akhir kematiannya syaitan datang, ya Ahmad, kamu menang saya kalah. Ini sudah sakatul maut ini. Diceritakan oleh Abdullah anaknya Imam Ahmad mengisahkan ini. Abdullah bin Ahmad. Bapakku ketika sakatul maut dia cerita begitu. Datang syaitan mengatakan, ya Ahmad kamu menang saya kalah. Kata Imam Ahmad apa? Belum, belum. Kamu belum kalah, saya belum menang. Kenapa? Imam Ahmad mengatakan dia datang sengaja untuk menggoda saya supaya saya bangga, ujub dengan amalan saya. Sehingga saya tutup kehidupanku dengan bangga. Tutup kehidupanku dengan ujub. Dia tahu. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya mati. Jelas ya? Dikabarkan bahwa disebutkan dalam beliau pernah bermimpi. Itu bukan hal perkara yang jauh. Tetapi tetap dikatakan bahwa apa yang dia lihat itu ya pasti tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma ajra lahu minal khawariki wal karamati dalati kullu wahid bi mufradihi minha. Fa kaifa ijtamat ala annahu Rasulullah shadiq al-masduq alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha." Jadi semua mukjizat ketika terjadi satu, ya, terjadi kepada beliau satu, ya, saja, satu-satunya terjadi, misalnya hari ini terjadi, berapa bulan lagi terjadi lagi, bimufradihi, itu sudah luar biasa. Kata beliau, bagaimana kalau bergabung ke semuanya? Maksudnya begini, kadang ada Rasul sebelum beliau, sebenarnya Nabi Musa kan, mujizatnya juga banyak kan, bukan cuma satu, tongkatnya jadi ular, keluar cahaya dari ketiaknya, beliau belah laut. Nah, seperti ini kata beliau, ketika berkumpul kepada seorang banyak sekali, itu luar biasa. Satu saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau terkumpul, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul jujur dan dibenarkan, yang tidak berucap kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa taratan yuqarriruha bi azimi syafaqatih 'alal khalq wa hanuwih atau wahnuwihi al-kamil ala ummati wa annahu bil mu'minin raufur rahim wa annahu lam yujad wa lan yujad ahadun minal khalq a'dhamu syafaqatan wa birran, ya, wa ihsanan ilal khalqi minhu wa atharu dhalika zahiratun lil nadhirin fa hadhil umur atwat turuq qad akthara Allahu min dzikriha fi kitabih wa qarraraha bi ibaratin mutanawwi'atin wa ma'ani mufassalatin wa asaliba ajibatin wa amthilatuha tafukul addu wal ihsa wallahu alam. Kata beliau yang terakhir, kadang Allah sebutkan perkara itu dengan menyebutkan eh, kemuliaan akhlaknya, kemuliaan lemah lembutnya, wahunui dan ketenangannya, ketenang dalam bertindak. Ya kan? Kadang sahabat, ya Rasulullah kita bunuh saja, tenang. Ya, ya itu hudu, hanui, ketidak tergesa-gesaannya, lembut. Kadang Umar mengatakan, ya Rasulullah saya penggal sekarang lehernya. Tunggu dulu, sabar, tenang. Ya kan? Saya contohkan seperti misalnya kisah pernah dengarkan kisahnya sahabat yang mulia Hatib bin Abi Baltah. Hatib Ibnu Abi Baltah.
Ini seorang sahabat yang mulia pernah membocorkan rahasia Nabi. Dia kirimkan surat orang musyrikin. Ya, kalau kita bahasakan mirip dengan khianat. Bukan, memang dianggap khianat oleh Umar. Bisanya kau bocorkan rahasia. Rahasianya apa? Menyerang ke sana. Pasti itu. Orang musyrikin siap-siap atau lari. Kan sebenarnya jangan dikabarkan supaya kita datang, kagetkan mereka, kita serang mereka. Ini tidak dibocorkan. Ya pasti mereka sudah siaga atau lari atau yang sebesar itu. Dibocorkan oleh Hatim Belta. Ditahu, dipanggil. Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya putuskan lehernya ini orang. Umar bilang begitu. Dia munafik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tenang. Wahai Umar, kamu tidak tahu? Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Beramallah sesuka kalian, saya akan ampuni kalian. Yang ikut di perang Badar pasti masuk surga. Dia ikut perang Badar. Ternyata ada sebabnya. Beliau lakukan itu karena ibu beliau sudah tua, tinggal di kampung orang musyrikin. Khawatir ada apa-apa dengan orang tuanya. Di situ ada faedah satu, paling penting faedahnya, penting sekali. Bahwa ketika kita melihat seseorang, ya, asalnya dia di atas kebaikan, di atas sunnah, baik orangnya. Ketika terjadi sesuatu yang di luar hal yang kita tahu dia asalnya tidak seperti itu, jangan buru-buru hukumi. Sebelum kita tahu apa uzurnya, apa sebabnya dilakukan. Kenapa? Karena asalnya dia tidak begitu. Itu hati-hati. Tapi subhanallah, Nabi kata para ulama, Nabi memaafkan Umar, tidak memarahi Umar ketika ingin memenggal lehernya Hatim Baltah, padahal dia adalah orang masuk surga. Karena Nabi tahu bahwa marahnya Umar terjadi marah karena Allah. Cemburunya karena cemburu karena Allah. Dimaklumi. Tapi Nabi juga tidak menghukumi kafir Hatim Baltah. Bahkan dijelaskan bahwa dia penghuni surga. Tidak ada yang Nabi salahkan dua-duanya. Hanya di situ satu faedah. Para ulama bahwa lihat Nabi bagaimana ketenangannya dalam menghadapi. Nah, jangan terburu-buru menghukumi saudara kita seorang yang kita lihat yang terjadi padanya sesuatu yang di luar dari asalnya dia. Misalnya ada, saya lihat bonceng akhwat, mungkin adeknya, ya kan? Mungkin kita tidak tahu ternyata dia sudah nikah. Banyak hal-hal yang, ya, tanya dulu, siapa yang kamu gonceng kemarin? Dia belum ditanya, belum apa sudah seperti saya lihat si anu, terburu-buru. Dia terjadi sesuatu yang dia asalnya orang istiqomah, orang baik, kita lihat, kita saksikan. Nah, terjadi sesuatu yang maka jangan buru-buru menghukuminya sebelum mengetahui apa sebabnya dilakukan dan seterusnya. Ya, seperti ini kisahnya. Umar tidak tahu sebabnya apa dilakukan, sebabnya apa sebabnya Hatim Nabi Baltah menyebarkan itu. Umar tidak tanya-tanya juga, pokoknya kamu munafik. Ya, sampai Umar minta izin memenggal lehernya. Dan Umar tidak tahu ternyata dia ikut perang Badar. Sementara Allah sedang katakan perang Badar semua masuk surga. Jelas ya? Itu contoh, saya kisahkan satu contoh ketenangannya Nabi dalam menghadapi. Ya. Contoh lain, Nabi mengutus pasukan. Kata Nabi, pesannya sebelum berangkat, jangan singgah di jalan sholat asar kecuali kalian sampai ke Bani Quraidah. Maksudnya sholat di sana. Jangan sholat di jalan, jangan sholat di perjalanan. Kecuali kalau kalian sampai di Bani Quraidah baru sholat. Ya, sholat asar. Ternyata berjalan sudah mau tenggelam matahari, belum sampai. Maka sahabat di situ ada yang sholat asar di jalan, ada yang tidak. Yang tidak sholat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Nabi pesan, jangan pernah sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Sahabat ditanya yang sholat, kenapa kamu sholat? Waktu sudah mau habis. Waktu asar kapan habisnya? Tenggelam matahari. Ini sudah mau tenggelam matahari. Pecah sahabat. Ada yang sholat, ada yang tidak. Kira-kira mana kita pilih? Nabi katakan jangan sholat sebelum sampai di sana.
Tapi dilihat waktunya sudah mau habis. Sahabat, dua-duanya berpendapat lain. Dua pendapat, ada yang tidak. Dilaporkan oleh Nabi, Nabi mengatakan dua-duanya mendapatkan sunnah. Dua-duanya mendapatkan sunnah. Dua-duanya benar. Kalau kita pasti ada yang salah salah satunya ini. Nabi kata dua-duanya benar. Padahal ya memang yang ikut pada perintah Nabi benar juga. Bahkan saya lupa lafadznya, yang jelas Nabi benarkan dua-duanya. Yang saya ingat yang mendapatkan sunnah adalah yang sholat. Hanya yang tidak sholat juga dianggap benar oleh Nabi. Dan yang disalahkan. Nah, itu akhlak dari Nabi, ketenangannya, khudu, ya, kepada orang-orang beriman. Makanya dalam Al-Quran jelaskan, ya, tentang akhlaknya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu berat terhadap apa yang memberatkan umatnya, semangat terhadap umat yang mendapatkan kebaikan, dan beliau itu penyayang. Taib. Wa annahu lam yujad wa la yujad ahadun minal khal' a'dhamu syafaqah. Tidak akan didapatkan dan tidak pernah ada. Tidak akan didapatkan dan tidak akan pernah ada manusia yang paling besar kelembutannya, rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya kepada makhluk kecuali Nabi SAW. Dan asar-asar atau bukti-bukti, hadith-hadith, riwayat-riwayat akan hal itu zahirah, nampak linnadhirin, untuk orang-orang yang mau melihat. Ya, dalam Sahih Muslim, Anas lagi jalan-jalan di pasar bersama Nabi. Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Pada waktu itu qadarullah Nabi pakai imamah tapi disimpan di lehernya. Datang orang Arab Badui dari belakang, ditarik. Kencang. Gini, sampai Anas melihat, saya lihat Nabi terlempar ke dada orang itu. Dari belakang kan begini. Kata Anas, saya melihat bekas merah di lehernya. Saking kerasnya. Mungkin ya kalau kita mungkin dicekik dulu baru ditarik. Karena merah. Baru terlempar di dadanya. Mungkin terlempar ke dia, ke arah dia. Kemudian dia katakan, "Hei Muhammad, salni min malillah laisa min malik." Hartamu yang ada padamu kasih saya. Itu bukan hartamu, harta Allah. Bukan uangmu, itu uangnya Allah. Hartanya Allah, kasih saya. Kata Nawawi ketika dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, orang ini sebenarnya bukan orang jahil, maka sudah dipenggal. Kenapa? Menyakiti Nabi dari dua arah, ucapan dan perbuatan. Perbuatan jelas, ya, melukai Nabi. Ucapan, masa bukan hartamu itu? Hartanya siapa kalau bukan hartanya Nabi? Memang Nabi mencuri. Itu bukan hartamu, harta Allah. Tapi Anas bin Malik mengatakan Nabi balik ke belakang dan senyum. Kemudian kata beliau kepada para sahabat, kasih uang, kasih dia harta. Sahabat berikan harta kepada orang ini. Kemudian orang itu pergi, kayak tidak tahu apa-apa. Sudah menyakiti Nabi, ya sama yang kecil di masjid kan. Dan dimarahi juga. Justru sahabat yang mau menghardiknya dilarang oleh Nabi SAW. Makanya nampak sekali kalau kita bahas tentang akhlaknya Nabi, kata beliau, zahirul linadhirin. Nampak bagi orang-orang yang mau melihat. Kata beliau tutup pembahasan ini, kata beliau, seluruh perkara ini, thariqah Al-Quran ini, qad aktsarallahu min dzikriha fi kitabih. Banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah telah memperbanyak perkara ini. Jelas ya? Maksudnya mungkin wallahualam boleh sebutkan cuma berapa thariqah ini. Mungkin masih banyak thariqah yang lain. Atau yang beliau inginkan di sini banyak, maksudnya ayat-ayatnya. Makanya beliau sudah sebutkan dalil dan contoh-contohnya. Mungkin terlalu banyak di dalam Al-Quran. Ini beliau maksud qad aktsarallahu min dzikriha. Allah telah memperbanyak menyebutkan perkara ini dalam Al-Quran. Wa qarraraha bi ibaratin mutanawiyah, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bi ibaratin mutanawiyah, dengan ibarat ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda dan makna-makna yang rinci. Wa asalib ajibah, dan metode-metode yang sangat menakjubkan. Ya, dan contoh-contohnya, bukti-buktinya dalam ayat Al-Quran itu sangat tafukul ad wal ihsa. Tidak mampu dihitung dan dikumpulkan semua. Banyak sekali. Wallahu a'lam. Baik, selesai kaidah yang ketujuh. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pembahasan berikutnya di kaidah yang ke-8. Wallahu a'lam bisawab.
Subhanakallah bihamdika insyaallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.